Halo Lovers, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Suzuki Next 2, tipenya adalah elegan alias tipe yang tertengah. Dan ini kalau warnanya bahasa Suzuki agak susah, yaitu Bardock Red. Tapi kalau bahasa gampangnya mungkin bahasa kampungnya warna merah aja lah ya, atau red marron. Cakep loh ya, tuh dari jauh cakep kan? Dari samping kanan juga cakep, semuanya kategori cakep. Walaupun mungkin kalau yang tidak suka dengan Suzuki, apanya yang cakep. Tapi semuanya kembali kepada selera ya. Jadi langsung aja kita ulas singkat dari tampak paling atas dulu nih. Dari spionnya kita bisa perhatikan di sini ya standar aja, tidak ada yang wah sebenarnya ya. Model ala kulit jeruk di bagian spionnya dan ada logo Suzuki, emblem Suzuki atau tulisan Suzuki lah lebih tepatnya yang model timbul. Tulisan Suzuki-nya timbul di bagian spionnya dan ini ada tulisannya BRI Samudra. Ini artinya memang ini unit sudah di booking sama BRI untuk hadiah-hadiah undian dari Bank BRI. Kemudian tangkai dari spionnya ini dibuat warnanya hitam, hitamnya adalah hitam glossy. Sampai dengan tempat di minyak remnya juga hitam glossy. Dan kemudian ini daripada tuas rem depan sama tuas rem belakang ini memang kurang matching karena warnanya dia bukan warna hitam, melainkan kayak silver-silver seperti ini. Kalau yang warna hitam itu ambil crossover. Next crossover itu yang ada di sana itu warnanya hitam semua daripada tangkai atau pengereman depan dan belakang. Kemudian daripada grip pegangan tangannya dibuatnya model biasa aja, jalurnya kecil ya jalurnya, tidak seperti biasa. Kemudian di bagian kepalanya ini kepala buta yang tidak ada lampu di bagian kepalanya dan ini banyak sekali garis-garis tegas. Ini jauh lebih berotot ya, dan ditambah lagi ini jauh lebih kuat loh. Yang model banyak garis-garis tegas seperti ini. Kalau yang polos biasa kepala itu pastinya agak totok-totok suaranya dan dia kurang kuat. Kalau ini benar-benar menjadikan lebih kuat. Jadi tidak hanya kuat, tampilannya juga terlihat lebih berotot. Nah di sini ada detail lain di bagian emblem Suzuki ini yang model ala warna chrome. Di bagian bawahnya sebenarnya dia sudah dibuat ya, ada kontur duluan, desain duluan, baru ditimpa dengan adanya emblem Suzuki warna chrome ini. Nah kemudian turun lagi ke bawah, di sini kita bisa perhatikan di bagian kanan ada emblem full injection yang model ala karet. Di bagian kiri tidak ada, namun di sini bagian sedikit ya, agak lekukan. Di sini ada 115 dan di sini ada 115 juga. Di bagian tengah baru ada tempat plat, ini model besi ya, bahannya besi. Nah di sini ada dua garisan, tidak ada logo atau stiker apapun yang model tipe elegan ini. Polos, hanya stiker 115 kanan dan kiri. Nah kemudian turun lagi baru lampunya. Ini lampunya kalau kita lihat sekilas dari depan, ini rata ya. Padahal dia ini keluar. Ini keluar, ini keluar, ini keluar. Baru kalau kita perhatikan dari sebelah kanan atau sebelah kiri baru terlihat dia condong keluar, condong keluar, condong keluar. Walaupun desain ini mungkin tidak semua orang suka, tapi kami malah suka ya. Karena lampunya lebih aman, terproteksi. Nah untuk detail daripada lampunya semuanya masih bolam sih ya. Lampu sen bolam, kemudian lampu kota yang ada di dalam juga bolam, dan ada lampu utamanya juga bolam dan kita bisa akses ke dalam. Nah itu masih bolam semuanya ya. Turun lagi ke bawah ada spakbornya, yang model spakbornya kayak ada ala bebek-bebeknya ya. Lebih jeber seperti ini ya, apa ya bahasanya itu. Lebih yang istilahnya lebih keluar di bagian sininya. Ini kategorinya memang tidak begitu fix banget, agak sedikit bergetar ya. Tapi dia kategorinya kokohnya itu yang kami suka. Walaupun bergetar, kuat itu yang paling terpenting Suzuki ya. Dan desainnya juga di sini ada beberapa garis. Jadi tidak polos. Kalau bolos seperti ini pasti juga tidak kuat. Kalau dengan seperti ini jauh lebih kuat ya. Kekuatannya ada. Nah ini juga spakbornya masih ditembuskan di bagian belakang, walaupun tidak full, masih ada penembusannya lah seperti ini. Dan sama ini tembusnya warnanya juga menjadikan satu warna yaitu red marron. Kemudian di sini ada selang di bagian pengereman, ini ada tambahan lagi ya kawat seperti ini. Walaupun kawat ini kalau menurut kami terlalu agak banyak ya, terlalu agak ribet. Mungkin satu aja lah, atau klem segini aja sudah cukup ya. Tapi ini ada model kayak bentuknya seperti ini. Tapi semuanya kembali kepada selera. Cuman kalau dilihat secara kalau kita lihat ya seperti ini, kayaknya kurang oke lah dari pandangan mata. Nah kemudian di sini untuk pengeremannya menggunakan satu piston dengan merek yang tidak abal-abal yaitu Nissin mereknya. Nah di sini untuk piringan cakramnya model kayak model kipas seperti ini dengan warnanya warna dasar, tidak ada catnya. Dan untuk daripada tebalnya standar lah ya, tidak begitu tebal banget, tidak begitu tipis banget. Nah untuk pelek yang dipakai di sini model glossy, palangnya ini adalah palang 5 yang dibengkokkan sedikit. Jadi model ala kipas sedikit, modelnya glossy di bagian sininya. Semuanya sebenarnya glossy sih, walaupun agak kasar tapi kalau dipegang dia glossy semua lah kategorinya. Untuk detailnya 80-90 R14 ini untuk ukuran daripada ringnya di 14 dan ukuran barnya tadi 80-90. Nah dari sebelah kiri dia masih menggunakan ya istilahnya pembacaan speedometer secara manual, masih menggunakan kabel seperti ini. Dan ini juga ada tambahan lagi kawat seperti ini ya, agak berlebihan sih kalau menurut kami. Dan ini juga ada masih kawatnya. Walaupun dia secara fungsionalnya sebagai safety ya, dan ini juga tidak gampang patah ya, atau tidak gampang kecantol. Tapi mungkin agak dikurangin lebih bagus lagi. Nah kalau kita lihat dari tampak sebelah kiri, fullnya seperti ini ya, cakep loh.
Apalagi kalau kita lihat sini nih, kiri-kiri depan sedikit lah. Nah, cakep kan? Nah, di bagian sini, ini hanya tadi 115, kemudian turun ke bawah ada tulisan Suzuki. Jadi kalau yang suka clean-clean seperti ini cocok banget nih menggunakan Next 2 yang tipe elegan. Nah, di bagian sini kalau kita lihat tidak ada kabel ya. Karena memang tipe elegan tidak ada tempat pengecasan daripada handphone. Nah, detail lain di sini tetap dipisahkan. Sebenarnya ini pisah, tidak menyatu ya. Di situ kalau kita lihat tuh ada tuh warna hitam di bagian dalamnya dan ada 2 buah obeng plus. Jadi kalau ada air masuk ke sini terbuang. Jadi ini terpisah ya desainnya. Angin juga bisa masuk ya, sedikit-sedikit lah menambah aerodinamis. Nah, turun lagi bawah di sini tidak ada lagi stiker apapun. Modelnya terputus sampai di sini. Yang warna red marronnya, baru di bawahnya semuanya pure. Warna hitamnya adalah hitam kayak model hitam dop, kayak model ala-ala kulit jeruk. Semuanya nih dari bawah sini sampai bawah sini juga sama semuanya. Bahkan sampai di sini juga nih. Terus bahkan sampai ke atas itu sama semuanya modelnya ala-ala kulit jeruk. Dan untuk detail daripada penginjakan kaki di sini kalau kita lihat ya. Lantainya di sini tidak ada karetnya, tapi ada beberapa gerigi-gerigi konturnya supaya tidak licin. Nah, di sini ya. Kemudian kita naik sedikit. Nah, ini kami suka lagi nih. Yang kami suka adalah model kayak gini nih, garis-garis tegas seperti ini nih. Ini berotot banget. Kalau kita tag aja langsung ya. Ini lebih kokoh dengan model desain seperti ini. Anda bisa buktikan sendiri kalau yang polos tidak menggunakan garis-garis tegas seperti ini pasti akan gampang dan suaranya kopong. Kalau ini benar-benar lebih kokoh dan pastinya fungsionalnya lebih kuat. Sampai dengan sini loh, detail banget ya. Garis tegasnya Anda bisa perhatikan sampai sini semuanya garis tegas. Dan ini kali lagi clean, hanya ada tulisan Next 2 yang kami suka lagi karena di sini berupa emblem gede. Next 2 dengan aksennya warna chrome. Ini emblem loh, bukan hanya sebuah stiker ya. Ini keren banget dan kami suka nih sebenarnya yang clean seperti ini. Nah, di sini memang terputus sampai di sini aja dan di belakangnya sini semuanya adalah model ala kulit jeruk semuanya. Bahkan masih disambungkan lagi desainnya set sampai ke bawah tadi sana. Terus lagi sedikit kita intip di bagian shock breakernya, dia warna hitam. Tidak ada penyetelan ya, warna hitam fix aja, tidak ada penyetelan. Filter udaranya model warna hitam kulit jeruk, dan kemudian di bagian mesinnya adalah warna dub, tapi dubnya dub yang mulus. CVT ya, maksud kami lebih tepatnya CVT. Sorry, di sini ada tempat CVT-nya. Dan kemudian di sini kalau kita lihat ada Suzuki tulisannya yang emblemnya itu keluar. Tulisannya model keluar ya, bukan yang istilahnya masuk ke dalam, tapi timbul. Dan ini yang masih dipertahankan adalah kickstarternya. Kickstarternya masih ada di Next 2. Dan footstep bagian penumpang model klik sekali. Bunyi ya, sampai bunyi ya. Nah, kemudian di sini adalah berupa karet. Ini dibuat glossy. Suka nih kami seperti ini nih. Dan ini karet nih, suka. Karena lebih enak ya kalau duduk di sini, orang duduk di belakang maksud kami nginjak ini tidak gampang licin. Nah, kemudian di bagian sini standar tengahnya model glossy, ada karet juga. Walaupun standar sampingnya di sini kalau kita lihat belum ada switch-nya ya. Ini belum ada switch otomatis standar samping ya kalau dilihat ya. Kayaknya nggak ada sih. Kita pegang juga tidak dapat. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian belakang. Di sini untuk pengereman belakang memang sayang sekali masih tromol. Semuanya ada plus minus lah ya. Ini masih tromol. Dan di sini kalau kita lihat ukuran peleknya juga sama dengan desain model Palang 5 yang agak sedikit dibengkokkan sedikit. Palang 5-nya sama ukurannya sudah pasti, kecuali bannya itu di 90 ring 14, lebih besar sedikit ya. Dan pastinya bannya sudah tubeless depan maupun belakang. Nah, di sini juga ada untuk membuka jok ya. Jadi masih manual di bagian sini. Ya, walaupun semuanya orang pasti tidak suka yang manual, tapi ada beberapa orang saya suka manual. Itu sudah pasti ya. Di sini juga ada tempat bukaan kunci. Semuanya desainnya itu banyak garis lekukan-lekukan. Sampai kita perhatikan di bagian kunci ini, kemudian turun lagi di bagian spakbornya, ini masih banyak sekali garisan-garisan seperti ini ya, lekukan-lekukan. Jadi ini menjadikan sekali lagi kita bisa uji coba. Ini jauh lebih kuat. Ini kalau dengan adanya model seperti ini jauh lebih kuat ya. Tuh. Karena dia tidak hanya model yang polos, ini lebih kuat dengan model kontur-kontur seperti ini. Bahkan sampai sini juga kita bisa perhatikan di belakang ini kontur-konturnya model seperti ini semuanya. Walaupun di bagian tengah dibuat kayak model ala-ala karbon ya, atau kotak-kotak apa ya, catur lah. Mungkin lebih detail kalau lihat sekilas kayak ala-ala karbon. Nah, di sini tempat platnya bautnya langsung di bagian spakbor, tidak dibuat timbul, melainkan dia menyatu dengan spakbor, hanya dilubangi. Simple banget ya di bagian sini. Nah, untuk detail daripada lampu belakangnya, kita bisa lihat di sini lampu belakangnya di sini semuanya masih bolam ya. Desainnya mungkin selera orang atau tidak ya, kembali kepada selera ya. Kami suka sih dengan desain lampu belakangnya, cuman memang lampunya masih bolam semua yang kami kurang suka. Tapi gampang, tinggal diganti LED, jadilah LED semuanya. Nah, di sini juga ada stiker Suzuki. Dan di bagian atas di sini kalau kita lihat detail juga ada model ala-ala karbon di bagian tengah aja ya. Kalau kanan dan kiri dia model ala kulit jeruk. Behelnya ini tidak begitu gede,
tipis pas ya, ramping. Cuman kalau memang jatuh pasti kena di bagian sini dulu lecetnya. Tapi kalau behel gede itu aman kena behel dulu. Semuanya ada plus dan minusnya. Untuk daripada samping kanan, kita bisa perhatikan di sini samping kanan polos ya, karena model pengeremannya tromol, dan pastinya sebelah kiri di sini kosong. Kecuali ada spakbor dengan model kata laser, dan di sini juga ada cover daripada knalpotnya atau mufflernya. Di sini memang aksennya dua warna, yaitu warna di sini warna kulit jeruk, dan di sini model ala-ala kayak model papan ya. Di sini nih kalau kita lihat ya garis-garisnya. Jadi dua warna sebenarnya. Yang intinya adalah untuk memproteksi dari panas yang dihasilkan daripada knalpot alias muffler. Ini modelnya karetnya, bukan karet, maksud kami adalah plastik yang begitu tipis, tapi tidak gampang pecah. Nah di sini untuk kapasitas olinya di 650 liter. Untuk ada kipasnya juga. Nah di sini juga di bagian muffler bawahnya juga ada perlindungan besi seperti ini. Jadi kalau kena benda apapun, yang kena ini dulu, bukan langsung di bagian knalpotnya. Jadi tidak gampang gepeng atau kena besi dan sebagainya. Footstep sebelah kanan juga sama persis ya, tidak ada bedanya. Kemudian di sini juga sama, desainnya sama, tidak ada bedanya, banyak garis dan clean. Dan Next 2 emblemnya ini yang kami sangat suka. Nah untuk di bagian atasnya, speedometernya ya masih kayak gini lah ya. Masih standar biasa aja berupa analog, fuel gauge, kemudian kilometer, dan ini kalau kita lihat tuh namanya unit baru ya. Speednya sampai dengan 120 ya. Kalau kita lihat di sini ada Suzuki yang tidak ada emblemnya, tidak ada emblem Suzuki yang karet. Di sini adalah notifikasi buat ini lampu jarak jauh, di sini lampu sen ada di bagian sini, walaupun memang belum ada hazard nih mobil. Dan di sini kalau kita lihat di bagian kanan kosong ya, hanya ada satu switch, yaitu switch untuk starter yang sudah easy starter, sekali klik langsung nyala. Tidak ada tombol apapun, hazard juga tidak ada. Nah di sini desainnya juga sama, depan kepala depannya sampai belakangnya ini batok kepalanya semua banyak sekali garis-garis tegas seperti ini. Lekukan tajam banyak sekali. Ini benar-benar wah, benar-benar kami jamin kokoh banget ya. Ini juga sampai dengan di bagian sini. Nah untuk sebelah kiri juga sama, switch jarak jauh, jarak dekat, kemudian lampu sen dan klakson di bagian sini. Memang sayang sekali kita tidak bisa menyalakan dikarenakan memang akinya tidak terpasang karena dia adalah unit baru. Turun ke bawah, di sini ada bisa tempatkan cup holder atau misalkan minuman juga bisa, mungkin agak nyangkut sedikit di bagian sini minuman ya. Tapi lebih tepatnya Anda bisa taruh di sini minumannya. Karena tipe elegan kami sudah jelaskan tadi tidak ada pengecasan di bagian sini kecuali yang tipe tertingginya yaitu elegan premium. Nah di sini juga ada model ala-ala kayak karbon di bagian sini. Kanan maupun kiri tempat cup holdernya ini juga tetap ada kayak model ala karbon, dan tetap ada satu buah gantungan di bagian sini. Bahkan sampai di sini juga lekukan tajam semuanya. Ini benar-benar kokoh banget ya. Sampai dengan bagian bawah juga sama. Ini dibuatnya kayak gini nih, ada lekukan di bagian tengah. Nah ini kategorinya memang tidak begitu lebar banget. Mungkin kalau galon hanya setengah aja, pantat galon di sini. Selebihnya Anda bisa tahan dengan kaki Anda. Nah di sini tidak ada gantungan. Tapi di sini kita lihat lagi, ternyata sampai di sini juga semuanya menggunakan garis-garis tegas semuanya. Kurang lebih seperti ini untuk bagian dalam luarnya maksud kami. Dan sekarang kita lihat di bagian jok dalamnya. Tapi sebelumnya kita bisa lihat konturnya. Joknya ini polos, satu warna aja. Yang dua warna adalah di Next crossover. Kalau di Next 2 ini polos, tidak ada warna apapun, maksud kami hanya satu warna. Tapi desainnya atau konturnya dia modelnya adalah bergerigi. Dan ini kategorinya kalau dipicik agak begitu keras ya, tidak begitu empuk banget. Tapi yang tenang, source breakernya ini kategorinya empuk kok. Anda bisa mencoba langsung ya, test strip juga boleh. Nah kemudian di bagian dalamnya ini kategorinya ya, tempat joknya dibuat rapi. Kemudian turun lagi bawah, ini memang yang mungkin banyak orang menyayangkan terlalu kecil. Tapi kalau besar ambillah yang tipe lain kayak address tuh dia lebih besar, lebih luas tuh bagasinya. Ini kecil banget ya, mungkin cukup muat dengan toolkit tool aja lah ya, tool, dan ini ada tempat aki di bawah sini. Ini juga tool bisa ditempatkan di sini rapi. Suzuki selalu memberikan kerapian kalau untuk tool ya di sini ya, masuk ke dalam sini rapi banget. Ini buku panduan dan sebagainya. Dan untuk pengisian fuel di sini ada cover juga di sini ya. Ada covernya lebih rapi, dan ditambah lagi covernya akan berfungsi untuk mengalirkan aliran fuel yang tertumpah ke sini akan terbuang ke bagian sana. Masuk ke dalam selang ini terus buang ke bawah deh, aman. Walaupun memang kapasitasnya kategori kecil untuk daripada liternya, kemudian daripada bagasinya cukup kecil. Tapi semuanya kembali kepada selera dan fungsional masing-masing. Walaupun secara garis besarnya kesimpulannya adalah Next 2 ini yang tipe elegan bahkan sampai dengan elegan premium memang tidak terlengkap secara fitur di kelasnya. Tapi bisa dikatakan secara durability kategorinya adalah nomor 1 di kelasnya. Dari durability, secara fungsional sebenarnya dapat lah. Kalau fitur-fitur banyak tidak terpakai juga apa gunanya. Dan kemudian bagi Anda yang berminat silahkan bisa klik aja di deskripsi kalau ingin mendapatkan Suzuki Next 2 ini dengan warna red marun yang keren banget loh ya. Namun dan bertanya dengan video ini, sampai waktu, salam RK Group.